Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri, para pecinta Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, khususnya asrama Maqam Mahmuda atau Magda. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nashaiul Ibad pada halaman 17. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mani atasama bi aqlihi dhalla. Yaitu maqalah yang ke-43. Kemudian wa man istaghna bimalihi qalla wa man 'azza bi makhluqin dhalla. Adapun yang akan kita bahas yaitu tentang buah dari ma'rifah atau epistemologi atau pengetahuan. Wal maqalatu rabi'ah wal arba'un. Itu ya. Sudah di masa itu, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu rabi'ah wal arba'un. Utawi iki iku maqalah kang kaping 40 papat an ba'dil hukama'i saking setengah pira-pira wong kang bijaksana. Wahum lan utawi hukama iku alladzina wong akeh yakunu kang ono apa qauluhum pangucapane alladzina wa fi'luhum lan penggaweane alladzina ana iku muwafiqan nyucuki li sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifati utawi buahi ma'rifah ai idraku sifatillahi ta'ala tegesi ngawruhi pira-pira sifati Allah ta'ala iku salasun telu iku salasu khisalin telu pira-pira perkara. Al haya'u suci ku isin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Ai inqibadul qalbi tegesi genggemi ati an ma'asillahi ta'ala saking pira-pira maksiati Allah ta'ala. Wal hubbu lan suci iku demen atau tresno fillahi ing dalam Allah ay ar-raubatu tegese demen fima ing dalam barang indallahi mungguh Allah minat thawabi saking ganjaran wa husulu ridahu lan entuk ridhone Allah ta'ala. Wal unsu lan sayang billahi kelawan Allah wa huwa utawi al unsu
iku as-sahwu tegese sayang billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Fakullu musta'nisin lan utawi saben-saben wong kang sayang iku solihun wong soleh. Wa huwa utawi al-unsu billah iku atharu musyahadati jamali hadratillahi ta'ala ningali lapet ningali baguse Allah Ta'ala fil qalbi ing dalem ati. Artinya makalah yang akan kita pelajari yaitu makalah 44. Makalah itu artinya kata-kata dari kata qala yaqulu, makalah kata-kata. Jadi saya tegaskan sekali lagi, Nasail Ibad ini berisi untayan-untayan kata-kata. Di dalam mukaddimah kemarin kita katakan bahwa tidak semua orang mampu mendatangkan untayan-untayan kata yang sangat indah, baik dari sisi isi maupun dari sisi segi bahasa, dan juga mengandung makna yang sangat bagus. Nah, al-maqalah ar-rabi'ah wal arba'un, maqalah yang ke-44 bunyinya seperti ini. An ba'dil hukama. Kata ini berasal dari orang-orang yang bijaksana. Apa yang dimaksud dengan hukama? Humul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lisunnah. Yaitu orang-orang di mana ucapannya, di mana perbuatannya ini selaras dengan sunnah, dengan apa yang menjadi ketetapan Nabi Muhammad, apa yang menjadi ketetapan para sahabat. Kata hukama ini atau orang bijaksana, samratul ma'rifati thalathu khisalin. Ada 3 buah dari ma'rifah. Ma'rifah itu adalah idraku sifatillahi ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah. Ada 3 hal, thalathu khisalin. Yang pertama adalah al-haya'u minallah. Yang pertama adalah malu kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan malu kepada Allah? Ai inqibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala, yaitu hati kita tahan-tahan untuk mendekat dari maksiat. Kenapa? Karena kalau kita terjatuh kepada lubang kemaksiat, maka kita akan merasa malu sekali kepada Allah. Gambarannya seperti ini. Di pondok ini dalam konteks pondok, ada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Apabila seorang santri melanggar kegiatan-kegiatan yang dilarang, maka santri itu akan merasa malu. Akan merasa malu ketika mendapatkan sanksi, dipakaikan kerudung yang ada tulisan narapidana, kemudian kerudungnya juga ada tembelan-tembelan warna-warni yang seperti itu ya, sebenarnya tahu sendiri ya. Kira-kira perasaannya bagaimana? Malu. Kalau cowok biasanya dibotakin, kemudian disuruh berdiri di depan kantor putri. Apa yang dirasakan? Malu. Seorang yang mempunyai ma'rifah di dalam hatinya, maka dia akan merasa malu apabila melakukan kemaksiatan. Namun apabila malu itu kemudian tidak ada, ketika dia berlaku maksiat kemudian dianggapnya adalah hal yang biasa saja, bahkan dianggapnya itu adalah sebuah prestasi, dia anggap itu adalah sebuah kebanggaan, padahal itu adalah kemaksiatan, maka ketahuilah hatinya sedang mati. Tidak ada ma'rifah, tidak ada pengetahuan akan sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama adalah seseorang merasa malu kepada Allah. Yang kedua adalah wal hubbu fillah, mencintai Allah.
Apa yang dimaksud dengan al-hubbu fillah? Ar-raubatu fima indallahi minats thawab wa husulu ridha, yaitu mengharapkan pahala dari sisi Allah dan mengharapkan pula ridhonya. Sampeyan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Itu manifestasi dari bentuk kita cinta kepada Allah. Sampeyan dalam konteks pondok lagi, sampeyan belajar rajin sekali, masakan rajin, kemudian sampeyan menjadi pinter, menjadi alim. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk cinta kepada pondok. Kalau sampeyan pulang, kemudian sampeyan dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat kemudian bertanya, siapa itu? Oh, dia itu alumni Syarifuddin. Kan bangga. Nah, ketika dikatakan seperti itu, ini adalah dalam bentuk kita cinta kepada pondok. Sebaliknya, kalau sampeyan ingin mencoreng nama pondok, itu tidak cinta namanya. Apalagi sampeyan tidak menghiraukan, ya wes, tidak apa-apa kan. Mau nama pondok jelek ataupun tidak bukan urusan saya. Nah, ini sudah perasaan cinta sudah dicabut. Wal unsu billah, dan juga memiliki perasaan sayang kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan al unsu? As-sahwu billah. Seorang apabila dia sayang kepada orang lain, maka dia akan selalu mengingatnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu memperhatikannya. Ada enggak orang yang tidak sayang kemudian tidak diperhatikan? Tidak ada. Orang yang sayang pasti akan memperhatikan. Seorang ibu sayang kepada anaknya, pasti diperhatikan. Makannya, bajunya, tidurnya, semuanya diperhatikan. Jadi bullshit kalau suatu misal sampai dikatakan saya sayang kepadamu tapi tidak diperhatikan. Itu hanya kata-kata saja. Maka kasih sayang itu menimbulkan perhatian. Kasih sayang juga menimbulkan pengorbanan. Kalau ada seorang sayang ke sampeyan kemudian disuruh berkorban dia tidak mau, maka ketahuilah ya bullshit itu tadi. Menimbulkan pengorbanan. Dan orang yang berkorban ini tidak akan berpikir lama. Apapun yang menjadi kesenangan dari apa yang kita sayangi pasti akan dilakukan. Contohnya seperti ini. Kalau orang yang baru nikah, kan sayang-sayangnya itu Mas Ian. Tengah malam dibangunkan oleh istrinya. Istrinya kebetulan pengen makan nasi goreng alun-alun contohnya. Jam 12 ya berangkat. Kenapa? Karena sayang. Tapi kalau sudah punya anak satu, sayangnya sudah pindah kepada anaknya. Istrinya mau nasi goreng jam 1, apa bilangnya? Jolon tibi gitu kan. Bawa tandu itu. Artinya apa? Artinya perasaan kasih sayangnya kemudian mulai luntur. Fakullu musta'nisin salihun. Orang yang sayang kepada Allah itu pasti adalah orang soleh. Wa huwa atharu musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Itu adalah sisa pancaran-pancaran dari keindahan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati. 3 hal inilah yang disebut dengan thamratul ma'rifah. Pertama adalah malu kepada Allah, yang kedua al-hubbu fillah, perasaan cinta, dan yang terakhir wal unsu billah. Wal maqalatul khamisah wal arbaun, utawi iku maqalah kang kaping 15. Anin nabiyyi saking nabi sallallahu alaihi wasallam annahu stuhudi nabi iku qala ta'ala sapa nabi al mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu. Al mahabbatu ta'ala ing dalam Allah ta'ala
Wahia utawi mahabbah iku anta'buda nyento nyembah sira hu ing Allah. Asasul ma'rifati utawi pondasine makrifah. Fa inna lis-sufiyati mongko setuhune maring pira-pira sufi thalathu maratiba utawi telu pira-pira urutan-urutan. Syari'atun suci iku syari'ah, wahia utawi syari'ah indahum mungguh as-sufiyah iku ibadatullahi ta'ala ibadah maring Allah ta'ala li'annaha kronos tuhu iku al-maksudatu kang den karpi minas syari'ati saking syari'ah allati hiya kang utawi syari'ah andal fuqaha'i mungguh pira-pira wong fakih iku alahkamu pira-pira hukum allati bayyana kang jelasaken ha ing ahkam sapa Allah Ta'ala lana maring kita. Wa tariqatun lan suci ku tariqah lana maring kita wahia utawi tariqah iku qasdullahi ta'ala nejo Allah ta'ala bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal wa ma'rifatun lan suci iku ma'rifah wahia utawi ma'rifah iku al-ilmu ngawaruhi bibawatinil umuri kelawan pira-pira batini pira-pira perkara wahia utawi bawatinul umur iku samratuha buahe bawatinul umur wal ifatu lan ifah ataf kepada asasul ma'rifati. Apa yang dimaksud dengan ifah? Ai alimtina'u anis su'ali minal khalqi. Alimtina'u tegese nyegah anis su'ali saking jaluk minal khalqi saking pira-pira makhluk. Iku alamatul yakini tondo-tondone yakin wa huwa utawi yakin iku i'tiqadun i'tiqad annallaha ta'ala astuhuni Allah ta'ala iku qadirun kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci wa razikun lan zat kang paringi rezeki kulla hayawanin sekabehane hewan atau bisa dibaca mudhaf tidak apa-apa waraziku kulli hayawanin ma'atiqadin semertani percaya annar rizqa stuhni rizki iku la yasilu ora sampai
apa rizki ilaihi maring hayawan illa bisukillahi ta'ala angin kelawan berasal dari kata saqo yasuku, artinya sopir. Saik itu adalah sopir. Artinya bahwa rizki itu diantarkan oleh Allah. Apa bahasa Jawanya berarti? Illa bisukillahi ta'ala angin kelawan hantaran. Ya bisa hantarane Allah Ta'ala ilaihi maring hayawan. Waroksul yakini lan utawi asas yakin iku at-taqwa taqwa. Yakini tegese asale yakin iku imtithalu amrillahi ta'ala ngelakoni perintahane Allah wajtinabu nahihi lan ngadoh larangane Allah Ta'ala waridho lan ridho bitakdirillahi kelawan takdiri Allah wa huwa utawi ar-ridha bi takdirillah iku sururul qalbi bungai ati bima kelawan barang qaddara kang masteni hu ing ma sapa Allah Ta'ala alaihi maring ma minal murri sangking pait wal hulwi lan manis wabima lan maring barang qada kang masteni sapa Allah atau mutusaken sapa Allah hu ing ma. Jika tadi kita membahas tentang thamratul ma'rifah, tentang buah dari ma'rifah, maka bab setelahnya adalah asasul ma'rifah. Asas itu artinya pondasi. Jadi ibaratnya seperti ini, ada pohon, ada namanya asasus syajarah yang kita sebut sebagai akar, di mana akar ini pasti ada di bawah dan menopang pohon itu. Juga sama dengan bangunan. Bangunan itu pasti ada asasul bina atau asasul bait, satu misal pondasi rumah, dia pasti ada di bawah dan terkadang tidak terlihat. Ini sifat dari asas. Sedangkan samroh itu adalah buah. Buah yang biasanya ada di atas dan sesuatu yang bisa kita nikmati, itu buah. Ma'rifah menurut orang yang konsentrasi dalam bidang tasawuf lis-sufiyah, ini mempunyai 3 tangga, thalathu maratib, mempunyai 3 tangga. Yang pertama adalah syariah. Syariah ini adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah secara lahiriah, dan itu adalah maksud penciptaan Allah. Maksudnya maksud Allah menciptakan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman syariah, yaitu yang ditinjau dari sisi luar seorang makhluk. Sambian sholat, ini adalah syariah. Sambian jual beli, ini adalah syariah. Semuanya diatur oleh Allah. Sambian nikah dengan pasangan laki-laki dengan perempuan, jangan perempuan dengan perempuan atau laki dengan laki-laki. Adam dengan Hawa nikah namanya. Bukan Adam dengan Tono. Itu namanya syariah. Bagaimana
hukum-hukum itu ditentukan oleh Allah. Wahia indal fuqaha al-ahkam. Yang dimaksudkan dengan syariah menurut orang-orang ahli fikih itu adalah hukum-hukum. Yaitu tadi hukum halal haram, nikah itu adalah mubah, salat itu hukumnya wajib, zakat itu hukumnya wajib, sedekah itu hukumnya sunnah. Itu syariah. Dan itu menempati tangga yang ada di bawah. Paling bawah itu adalah syariah. Kemudian yang kedua, tangga setelahnya itu yang disebut dengan thariqah. Thariqah adalah jalan. Jalan bagaimana kita menuju kepada Allah, baik itu dengan ilmu dan juga dengan amal. Masuk kepada ranah lebih tinggi lagi. Kemudian selanjutnya adalah ma'rifah. Di atasnya lagi, yaitu al-ilmu bi bawatinil umur wa hiya thamratuha, yaitu mengetahui seluk-beluk dari perkara itu. Contohnya seperti ini, salat satu misal. Betapa banyak orang yang salat tapi salatnya kemudian tidak mencegah kemungkaran. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi banyak orang yang salat, kemungkaran tetap jalan, maksiat tetap jalan. Kenapa? Karena mungkin dia sholatnya hanya berupa syariah saja, berupa gerak-geraknya saja. Memang betul bibirnya berkata Al-Fatihah, memang betul kepalanya ditaruh di bawah ketika dia sujud. Tapi apakah hatinya sholat? Nah ini kemudian yang disebut dengan thariqah, sudah masuk kepada arah situ. Kita sholat itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengingat Allah. Dengan hati kita mengingat Allah. Dan apabila fungsi mengingat ini berjalan dengan benar, maka hati kita akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah ini sudah masuk ke arah sana. Kemudian ma'rifah lebih tinggi lagi. Jadi seakan-akan ketika sampean sholat itu merasa sedang diawasi Allah, sedang melihat Allah. Kalau sampean begini, ketika sampean gerak-gerik sampean sedang diawasi oleh kiai. Sampean sekarang di sini ada kiai, satu misal. Kira-kira bagaimana perasaan sampean? Gerak-gerik sampean bagaimana? Apakah acak loncaan? Enggak kan ya? Akan andap asor, tunduk seperti ini pandangan, tidak akan berani menatap. Ini seorang kiai. Bayangkan kalau sampean sekarang sedang berada di depan Allah, Tuhan, tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Ini sedang berada di hadapan sampean ketika sholat. Apakah sampean berani sholat dalam jangka waktu 2 menit? Ya, seperti itu. Berani enggak? Nah, kenapa? Karena sudah masuk kepada makom itu. Tadi disebut dengan makom ma'rifah. Nah, dikatakan di sini asasul ma'rifati wal iffatu. Iffah, yang dimaksud dengan iffah itu dari kata afif. Artinya merasa cukup dengan apa yang dia punya dan tidak meminta-minta kepada makhluk. Jadi kalau dia pengen sesuatu, maka mintalah kepada Allah semata. Nah, pondasi dari ma'rifah itu adalah alamatul yakin. Ada tanda-tanda keyakinan di dalam hatinya. Ada tanda-tanda yakin di dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan alamatul yakin? I'tiqadun annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'. Pertama, dia harus meyakini bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu ditanamkan dalam dirinya. Jika seperti itu, maka dia tidak akan lari kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Beda dengan orang yang setengah-setengah, yang percaya Allah itu berkuasa dan yang lainnya berkuasa. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia membawa sesajen.
membawa buah-buahan, kemudian diberikan kepada pohon. Banyak apa tidak banyak? Banyak. Apalagi kalau sampean pergi ke desa, kemudian ada padi yang baru ditanam, biasanya di samping pohon itu ada bungkusan kemudian uang kriciken, kemudian ada beras. Kira-kira masih ada di daerah sampean? Kalau dulu di Wonorejo waktu saya kecil ada. Kenapa? Karena saya tukang ambil uang kricikannya. Daripada ditaruh di di sawah, saya ambil. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada. Kenapa? Karena dia percaya bahwa pohon yang ada di dekat ladang itu mempunyai kekuatan. Sehingga pohon ini menjaga ladang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pohon ini tidak membuat onar kepada ladang itu. Seperti itu ada. Atau biasanya di jalan-jalan yang rawan, tikungan atau misal, di mana di situ sering kecelakaan. Akhirnya kemudian orang membuat tumpeng yang kayak tadi itu ditaruh di sampingnya. Kenapa? Karena itu setengah-setengah. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu maha segalanya. Yang lainnya sebenarnya tidak mampu. Kemudian waraziqu kulli hayawan. Dan Allah itu adalah zat yang memberikan rizki kepada semua hewan. Di mana kita yakini bahwa rizki itu tidak akan sampai kepada makhluk kecuali dengan seizin Allah. Allah yang menyampaikan kepada makhluk itu. Kalau di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Bahwa segala makhluk yang ada di muka bumi ini, hewan melata, hewan dan seterusnya, yang kita tidak tampak oleh mata, semuanya telah ditentukan rezekinya. Ini hewan ya, hewan yang tidak mempunyai akal itu sudah ditentukan rezekinya. Apakah sampai pernah mendengar bahwa ada hewan yang busung lapar? Kena busung lapar, ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena sampai enggak pernah tanya kepada hewan itu. Coba tanya, mungkin ada mungkin. Terkadang ada manusia yang khawatir dengan rezekinya, padahal Allah sudah tentukan. Tinggal bagaimana dia mau menjemput atau tidak rezeki itu dengan cara bekerja, dengan cara usaha. Ini manusia yang punya akal ini khawatir. Seharusnya nyamuk itu lebih khawatir. Seharusnya cicak itu lebih khawatir lagi. Kenapa? Karena rezekinya berupa apa? Berupa nyamuk yang punya sayap, terbang kemana-mana. Sedangkan cicak, cicak di dinding gitu kan, terus datang. Yang datang itu cicaknya atau nyamuknya? Nah, ini yang dimaksud dengan la yasru ilaihi illa bisuqillahi ta'ala ilaihi. Yang menyampaikan kepada itu adalah Allah Ta'ala. Yang datang nyamuknya datang. Bingung cicak itu, gimana? Ini terbang, ini tidak bisa terbang. Tapi dimanapun sampean akan menemukan cicak. Dimanapun, di Wonorejo ya ada cicak, di rumah sampean ya ada cicak. Meskipun diburu pakai pakai karet yang digulung-gulung itu pekerjaan saya dulu waktu kecil. Jadi karet digulung. Biasanya kan kita main karet gelang itu loh, main
di pintu gitu kan. Kalau ada satu yang nyantol di atas, kemudian yang lain di bawah, berarti menang. Satu misal, ayo 10-an, 10 gitu kan. Pernah sampai main seperti itu? Itu permainan tahun 90. Kalau sampai pernah main seperti itu, berarti sampean generasi tahun 90-an. Seperti itu dulu. Mainnya seperti habis itu, setelah main itu kemudian ditali gitu kan. Ditali dan nyari cicak, diketepilkan seperti itu cicaknya. Maka tidak usah khawatir dengan rezekinya. Saya tidak berani ini Kak Ustadz, kenapa? Karena belum punya pekerjaan. Allah akan kayakan dia. Mentang-mentang, wah Allah sudah menjanjikan kepada orang yang nikah pasti akan kaya gitu kan. Akhirnya tidur terus. Kerjaannya apa? Nikah terus. Jadi sudah menikah, habis itu buka cabang. Nikah lagi ya. Karena logikanya seperti ini. Kalau nikah satu itu rezekinya sekian, berarti kalau nikah berarti tambah rezekinya kan. Tapi tidak kerja. Oh. Bukan seperti itu. Tetap rezeki itu sudah ditentukan, hanya saja kita tinggal ngambil gitu aja. Dengan cara apa? Bekerja. Wa ra'sul yakin at-taqwa. Sedangkan pondasi dari yakin itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtitharul awamil wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Waridho bitakdirillah. Dan juga terakhir adalah ridho dengan takdir yang Allah gariskan. Apa yang dimaksud dengan ridho kepada takdir? Sururul qalbi, hati merasa bahagia, merasa legowo dengan takdir yang baik itu yang pahit, takdir yang pahit ataupun takdir yang menyenangkan. Sampean mendapatkan jodoh yang ganteng contohnya. Ini kira-kira masuk takdir yang mur atau yang yang hulu? Bagi yang cowoknya apa? Hurun atau hulun? Kalau bagi sampean kan hulun, manis gitu kan, enak. Tapi kalau yang cowoknya hulun juga ya. Iya, insyaallah at-thayyibatu lit-thayyibina at-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang baik yaitu untuk orang-orang baik, yang buruk untuk yang buruk. Makanya sampean harus berbenah mulai dari sekarang. Kalau jodoh sampean ingin yang terbaik, maka mulai sekarang persiapkan diri untuk menjadi yang baik. Satu misal mendapatkan jodoh yang tidak baik, yaitu takdir. Itu takdir. Apakah ada? Ya ada. Ada terkadang pasangan-pasangan yang kemudian tidak selaras. Ada. Contohnya Nabi Nuh dengan istrinya, Fir'aun dengan istrinya. Kemudian jadi ada beberapa tipikal. Ada yang baik, contohnya Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Hajar, atau seperti Nabi Muhammad dengan Khadijah. Ini sama-sama baik. Yang kedua, satunya baik, yang cowok baik, yang cewek enggak baik. Contohnya Nabi
Nabi Lut ya, bisa Nabi Lut. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh. Yang cowok baik, yang cewek tidak baik. Ada yang ceweknya baik dan cowoknya tidak baik. Contohnya Firaun. Ada yang sama-sama jelek, ceweknya jelek, kemudian cowoknya jelek. Seperti yang pertama, yang baik, seperti Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim istrinya 2. Ya, seperti Nabi Muhammad ya. Seperti Nabi Muhammad, istrinya adalah Sayyidah Khadijah. Beliau tidak pernah istilahnya itu menduakan atau memadu Sayyidah Khadijah. Jam berapa? Ya, sebentar lagi. Cukup atau diteruskan? Oh iya. Ada pertanyaan? Tidak ada, monggo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana liqalil ilmi wa qadana. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man da'a ila tariqil ilmi kullama sa'a fa'lam bi anna ilma bitta'allumi wal imani wa tafahumi wa la tanadu ilma illa bidaka wa nafsi wal irsyadi min ustadika wa qurratin wa tuli wa qiyamulu kana sigar lazimu jamalu wal ilma bil aqli wa bil qalbi kada bil udni wal lisani wal ilmi huda wal yadu innatu biha kitabana fa in mutayyidu suturuna ya rabbi warzuqna uluman nafi'an fa'ulumil ulama jami'a ya rabbi wafiqna lima yanfa'una wa yanfa'u tulaba min ikhwanina ya rabbi Allahumma fadlan wa Allahumma rabbi fadlan amina 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 amin amina rabbal alamin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.